Kamarudin Simanjuntak kembali muncul tebiskan tuduhan perkosaan Brigadir J, Putri Cendrawati otak pembunuhan karena hasratnya tidak dipenuhi. Tahu, peran Putih pertama menggoda Joshua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian. Karena Joshua pernah mendengar khotbahnya Gilbert Lumoindong. Gilbert Lumoindong itu pendeta terkenal. Kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki, kamu berlari katanya, bukan mendekat. Nah, Joshua sudah benar, dia berlari keluar menurut dakwaan mereka toh, sama eksepsinya. Maka tidak berhasil Joshua diperkosa oleh Putri Cendrawati. Yang kedua, fakta perbuatan dia mengundang lagi Joshua ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim. Perbuatan ketiga, dia menyuap apa namanya itu, saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain, sampai ke Arastana dia mengutus salah satu ketua komisi DPR. Nah, kemudian perbuatan berikutnya, menelpon suaminya, mengatakan almarhum Joshua kurang ajar. Kurang ajar itu kan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Kami berpatokan bahwa perkara dugaan pelecehan ini tidak pernah ada dan sudah di SP3-kan. Kami belum mendapat surat terkait SP3 tersebut. Jadi sangat bingung dan kaget ketika Komnas HAM ini menyimpulkan hal-hal yang berbau asusila. Karena kalau kita ketahui prosesi daripada dugaan asusila ini kan sifatnya sangat tertutup. Tapi kok ini sangat lantang dan berani Komnas HAM ini menyampaikan sesuatu hal yang... Apa yang Anda lihat dari simpulan Komnas HAM ini, Mas Febri? Yang saya lihat ini seolah-olah akan membuat blunder, memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk seperti seolah membingungkan kalau penyampaiannya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, memang selalu lantang berbicara tentang kebenaran menurutnya. Tanggapi tuduhan kekerasan seksual yang bahkan mengarah ke pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Cendrawati, Kamarudin Simanjuntak dengan tegas menepis pernyataan itu. Bahkan Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa Putri Cendrawati merupakan otak dari pembunuhan berencana Brigadir J, dan Ferdy Sambo hanyalah terkena provokasi atas karangan cerita yang dibuat oleh Putri Cendrawati. Kamarudin Simanjuntak pun meyakini bahwa yang sebetulnya terjadi adalah Putri Cendrawati yang menyukai mendiang Brigadir J sehingga berusaha menggodanya, dan ketika usahanya tidak berhasil, maka berbalik Putri Cendrawati mengarang cerita bahwa dirinya telah menjadi korban dan melaporkan cerita bohong tersebut ke suaminya. Dia otaknya, sebetulnya Ferdy Sambo mengikuti dia karena dia hasilnya tidak terpuaskan. Dia tidak mendapatkan kepuasan dari Joshua, maka diprovokasi suaminya, tegas Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak kemudian dengan lantang menguraikan peran yang dilakukan oleh Putri Cendrawati dalam kasus pembunuhan berencana tersebut menurut versinya. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Putri Cendrawati memiliki 3 peran sebagai otak perencanaan pembunuhan tersebut. Peran Putri pertama menggoda Joshua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian, kata Kamarudin. Melanjutkan dugaannya, Kamarudin pun mengatakan alasan Brigadir J melakukan penolakan atas permintaan Putri Cendrawati karena Brigadir J pernah mendengar khotbah dari seorang pendeta terkenal. Joshua pernah mendengar korbannya Gilbert Lumoindong. Dia pendeta terkenal, kalau kamu digoda wanita yang kamu tidak kehendaki, kamu berlari. Joshua sudah benar, dia berlari keluar menurut dakwaan mereka sama saksinya. Tambahnya, peran kedua menurut Kamarudin, Putri Cendrawati yang mengundang Brigadir J ke kamarnya. Berkebalikan dengan pernyataan Putri Cendrawati yang disampaikan di persidangan bahwa Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamarnya ketika ia sedang tertidur. Yang kedua, fakta perbuatan dia mengundang lagi Joshua ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim, jelas Kamarudin. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, memang selalu lantang berbicara tentang kebenaran menurutnya. Tanggapi tuduhan kekerasan seksual yang bahkan mengarah ke pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Cendrawati, Kamarudin Simanjuntak dengan tegas menepis pernyataan itu. Bahkan Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa Putri Cendrawati merupakan otak dari pembunuhan berencana Brigadir J, dan Ferdy Sambo hanyalah terkena provokasi atas karangan cerita yang dibuat oleh Putri Cendrawati. Kamarudin Simanjuntak pun meyakini bahwa yang sebetulnya terjadi adalah Putri Cendrawati yang menyukai mendiang Brigadir J sehingga berusaha menggodanya, dan ketika usahanya tidak berhasil, maka berbalik Putri Cendrawati mengarang cerita bahwa dirinya telah menjadi korban dan melaporkan cerita bohong tersebut ke suaminya.
Dia otaknya. Sebetulnya Ferdi Sambo mengikuti dia karena dia hasratnya tidak terpuaskan. Dia tidak mendapatkan kepuasan dari Yosua, maka diprovokasi suaminya, tegas Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak kemudian dengan lantang menguraikan peran yang dilakukan oleh Putri Cenderawati dalam kasus pembunuhan berencana tersebut menurut versinya. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Putri Cenderawati memiliki 3 peran sebagai otak perencanaan pembunuhan tersebut. Peran Putri pertama menggoda Yosua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian, kata Kamarudin. Melanjutkan dugaannya, Kamarudin pun mengatakan alasan Brigadir J melakukan penolakan atas permintaan Putri Cenderawati karena Brigadir J pernah mendengar khotbah dari seorang pendeta terkenal. Yosua pernah mendengar korbannya Gilbert Lumoindong. Dia pendeta terkenal. Kalau kamu digoda wanita yang kamu tidak kehendaki, kamu berlari. Yosua sudah benar, dia berlari keluar. Menurut dakwaan mereka sama saksinya. Tambahnya, peran kedua menurut Kamarudin Putri Cenderawati yang mengundang Brigadir J ke kamarnya. Berkebalikan dengan pernyataan Putri Cenderawati yang disampaikan di persidangan bahwa Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamarnya ketika ia sedang tertidur. Yang kedua, fakta perbuatan dia mengundang lagi Yosua ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim, jelas Kamarudin. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, memang selalu lantang berbicara tentang kebenaran menurutnya. Tanggapi tuduhan kekerasan seksual yang bahkan mengarah ke pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Cenderawati, Kamarudin Simanjuntak dengan tegas menepis pernyataan itu. Bahkan Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa Putri Cenderawati merupakan otak dari pembunuhan berencana Brigadir J dan Ferdi Sambo hanyalah terkena provokasi atas karangan cerita yang dibuat oleh Putri Cenderawati. Kamarudin Simanjuntak pun meyakini bahwa yang sebetulnya terjadi adalah Putri Cenderawati yang menyukai mendiang Brigadir J sehingga berusaha menggodanya, dan ketika usahanya tidak berhasil, maka berbalik Putri Cenderawati mengarang cerita bahwa dirinya telah menjadi korban dan melaporkan cerita bohong tersebut ke suaminya. Dia otaknya. Sebetulnya Ferdi Sambo mengikuti dia karena dia hasratnya tidak terpuaskan. Dia tidak mendapatkan kepuasan dari Yosua, maka diprovokasi suaminya, tegas Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak kemudian dengan lantang menguraikan peran yang dilakukan oleh Putri Cenderawati dalam kasus pembunuhan berencana tersebut menurut versinya. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Putri Cenderawati memiliki 3 peran sebagai otak perencanaan pembunuhan tersebut. Peran Putri pertama menggoda Yosua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian, kata Kamarudin. Melanjutkan dugaannya, Kamarudin pun mengatakan alasan Brigadir J melakukan penolakan atas permintaan Putri Cenderawati karena Brigadir J pernah mendengar khotbah dari seorang pendeta terkenal. Yosua pernah mendengar korbannya Gilbert Lumoindong. Dia pendeta terkenal. Kalau kamu digoda wanita yang kamu tidak kehendaki, kamu berlari. Yosua sudah benar, dia berlari keluar. Menurut dakwaan mereka sama saksinya. Tambahnya, peran kedua menurut Kamarudin Putri Cenderawati yang mengundang Brigadir J ke